Om Swastiastu, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan kegiatan pengabdian pada masyarakat bersama tim yang berjudul Pengembangan Literasi Budaya dengan menekankan pada cross-cultural understanding bagi kelompok literasi di Desa Pedawe. Saya, Ninengah Suwartini, bersama tim Desa Kemade, Sri Mardani, dan Iwayan Sajana akan menyampaikan materi sebagai berikut. Materi kami meliputi 3 pokok bahasan, yaitu pendahuluan, metode, dan penutup. Pada bagian pendahuluan akan dibahas mengenai analisis situasi, tujuan kegiatan, dan manfaat kegiatan. Pada bagian metode akan dibahas tentang metode kegiatan dan pelaksanaan kegiatan, dan akan diakhiri dengan penutup yang merupakan hasil dari kegiatan yang telah kami lakukan. Baik, segera kita mulai mengenai pendahuluan, yaitu tentang latar belakang kenapa kami memilih Desa Pedawe, kenapa kami memilih untuk menyelenggarakan kegiatan pemahaman lintas budaya atau cross-cultural understanding dalam pembelajaran bahasa Jepang dan kaitannya dengan pengembangan literasi budaya. Baik, segera kami mulai, yaitu tentang adanya potensi yang dimiliki oleh Desa Pedawe, baik itu internal maupun eksternal. Internal meliputi potensi wisata yang dimiliki, yang berupa wisata alam, wisata budaya, dan wisata edukasi. Dan faktor eksternal yaitu merupakan faktor yang didukung oleh pemerintah, yaitu ditunjuknya Desa Pedawe sebagai desa wisata yang dikuatkan dengan adanya keputusan Bupati Buleleng nomor 430/405/HK pada tahun 2017. Nah, faktor eksternal dan internal ini memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap peningkatan kunjungan, baik itu wisatawan maupun peneliti, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, khususnya dari Jepang yang datang ke Desa Pedawe. Nah, meningkatnya kunjungan wisatawan ini, terutama dari Jepang, memberikan motivasi yang sangat tinggi pada masyarakat, terutama generasi mudanya, untuk belajar bahasa Jepang. Sehingga dilakukanlah P2M pada tahun 2020 dan pelaksanaan kegiatan tersebut terbukti sangat berhasil. Tetapi keberhasilan tersebut setelah ditinjau ulang kembali ternyata perlu adanya pemahaman lintas budaya. Jadi pemahaman terhadap bahasa Jepang saja belumlah cukup. Perlu diimbangi adanya pemahaman lintas budaya atau khususnya pemahaman terhadap budaya Jepang untuk memperkuat komunikasi dan interaksi dengan budaya yang berbeda, khususnya adalah dengan orang Jepang. Sehingga diperlukanlah penekanan cross-cultural understanding atau pemahaman lintas budaya dan juga sangat berkontribusi besar terhadap pengembangan literasi budaya bagi generasi muda yang tergabung dalam Pondok Literasi Sabih di Desa Pedawe. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan tentang cross-cultural understanding yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi bagi generasi muda Desa Pedawe dengan orang Jepang. Dan dengan adanya kegiatan ini akan memberikan manfaat yang sangat besar terhadap peserta pelatihan karena mereka dapat menambah pengetahuan, membuka wawasan, dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap budaya Jepang, khususnya budaya yang berbeda itu adalah budaya Jepang, dan juga lebih meningkatkan lagi pemahaman terhadap budayanya sendiri. Di sisi lain, peserta pelatihan itu akan dapat berpikir lebih global karena melalui kegiatan ini mereka sudah diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan internasionalisasi sejak dini dan sekaligus juga mereka dapat memperkuat identitas mereka sebagai masyarakat Desa Pedawe yang memiliki budaya yang sangat unik. Metode dalam kegiatan ini dilakukan dengan cara technical assistant model melalui training atau pelatihan, experiencing atau mengalami sendiri karena sebenarnya hampir semua peserta pelatihan sudah pernah memiliki pengalaman berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang Jepang sebelumnya. Sehingga di sini juga merupakan kesempatan bagi mereka untuk berdiskusi berdasarkan pengalaman yang sudah didapatkan. Kemudian adanya practicing, yaitu melakukan atau mempraktekkan secara langsung misalnya ojigi ya, atau sikap hormat ala Jepang, kemudian melakukan exploring ya, atau mengeksplorasi budaya Jepang dan juga budaya diri sendiri, kemudian comparing atau membandingkan antara budaya Jepang dengan budayanya sendiri, dan observing without judgment, yaitu melalui comparing atau membandingkan mereka memposisikan diri sebagai pihak ketiga sehingga tidak akan menjudgment bahwa budaya itu buruk atau tidak baik dan ini yang baik, tidak seperti itu, tapi lebih netral terhadap budaya yang berbeda. Berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan ini diikuti oleh 20 anak ya, dari anak SD sampai dengan anak SMA yang berjumlah sekitar 20 orang.
Kegiatan ini dilakukan dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus, dan juga materinya yang diberikan itu meliputi materi yang sangat bersifat umum, misalnya adalah perkenalan diri, salam dan sapaan, OJG, etika sosial, dan juga gesture. Dari kegiatan yang telah kami lakukan di sini sangat memberikan kesan yang positif. Hal ini terbukti adanya sikap peserta pelatihan yang sangat responsif dan mereka sangat aktif dalam berbagai kegiatan dan memberikan kesan secara menyeluruh bahwa pelatihan yang kami berikan menyenangkan bagi peserta. Secara keseluruhan, kegiatan yang telah kami berikan dan kami lakukan bersama masyarakat Desa Pedawe, khususnya diwakili oleh Pondok Literasi Sabih, ini menunjukkan bahwa pelatihan tersebut berjalan dengan baik, sukses. Ya, hal ini dapat kita lihat dari hasil yang telah didapatkan bahwa peserta pelatihan menunjukkan sikap bahwa dia memahami, menguasai, dan dapat mempraktekkan dengan baik materi yang telah diberikan. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa peserta pelatihan telah menunjukkan peningkatan literasi budaya, yaitu melalui cross-cultural understanding. Sehingga sekaligus melalui kegiatan ini telah menunjukkan bahwa penguatan pemahaman terhadap budaya luhur yang dimiliki oleh Desa Pedawe yang harus dilestarikan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.